Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat modal Ventura ya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pembiayaan modal Ventura itu harus ada perusahaan pasangan usahanya ya, karena sifatnya investasi dan investasi yang berisiko ya, karena selain modalnya besar juga tidak ada jaminan. Akan tetapi meskipun demikian, perusahaan pembiayaan modal Ventura juga terkait dengan pasangan usahanya juga berharap bahwa ada mendapat keuntungan yang lebih besar dari risiko yang besar itu ya. Nah, hari ini kita bahas dulu tujuan dan manfaat modal Ventura. Yang pertama, pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan. Terus kemudian perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usaha, ya, terutama dalam tahap awal. Terus kemudian perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran, ya, atas usahanya. Terus kemudian merealisasikan suatu gagasan menjadi produk, terutama produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa tergabung dari pembiayaan kredit bank. Ya. Kemudian berikutnya adalah memperlancar mekanisme investasi dalam dan di luar negeri. Terus kemudian mengembangkan proyek penelitian pengembangan. Ya. Terus berikutnya adalah mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi. Kemudian mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan. Ya, ini tujuan dan manfaat modal Ventura. Nah, manfaatnya yang pertama adalah memungkinkan berhasilnya usaha itu lebih besar ya, karena ada investor. Ya. Terus kedua adalah meningkatkan kemampuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga meningkatkan bankabilitas. Ya. Terus kemudian meningkatkan likuiditas keuangan. Terus kemudian meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Ini manfaat modal Ventura. Lalu kelebihan dan kekurangan modal Ventura itu yang pertama adalah soal kelebihan. Ya. Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan dengan sistem repayment yang cukup. Ya. Terus kemudian merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru, bantuan manajemen yang diberikan juga oleh perusahaan modal Ventura itu terhadap suatu pasangan usaha. Jadi diberi bantuan manajemen ya untuk pengelolaan keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Kemudian biasanya perusahaan modal Ventura itu sangat konsen terhadap maju mundurnya perusahaan karena berkaitan dengan dana yang diinvestasikan ya. Nah, tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan fleksibel ya. Nah, perusahaan modal Ventura adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi ya, ikut pula menaikkan pamor dari perusahaan pasangan usahanya karena pasangan usaha itu memperoleh suntikan dana dan kemudian ada harapan dari perusahaan modal Ventura. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner-partner baru yang dimilikinya, ya, sehingga dapat lebih berkembang. Ya. Kemudian merupakan salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja. Ya. Kelebihan dan kekurangan model Ventura itu tadi sudah kita bahas kelebihannya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kekurangan model Ventura. Bila dilihat secara jangka panjang, pendanaan lewat model Ventura ini bisa sangat mahal berhubung dengan sistem bagi hasil dan yang diterapkan ya. Terus kemudian kekurangan berikutnya adalah bantuan finansial lewat model Ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu saja dan biasanya ini sangat selektif ya. Nah, para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan model Ventura itu dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan perusahaannya ya, karena perusahaan berimbang manajemen dan saham yang dipegang perusahaan modal Ventura ya, karena manajemen dan sahamnya dipegang oleh perusahaan modal Ventura sehingga ini bisa
kehilangan perusahaan ya, pasangan usahanya ini. Nah, berikutnya adalah cara pembiayaan perusahaan modal ventura. Yang pertama adalah penyertaan secara langsung ya. Penyertaan secara langsung ini penyertaan perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usahanya secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham ya. Nah, penyertaan langsung ini dengan cara mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk PT, terus kemudian penyertaan pengambilan sejumlah saham dalam simpanan atau portofolio pada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, penyertaan tidak langsung ini ya, penyertaan secara tidak langsung ya, penyertaan modal dari perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha maksudnya, tidak dalam bentuk penyertaan modal, tetapi dalam bentuk obligasi konversi ya, atau partisipasi terbatas bagi hasil profit sharing. Lalu kemudian dokumentasi yang diperlukan dalam pembiayaan modal ventura itu adalah dokumen misalkan terkait dengan suatu deal modal ventura adalah dokumen pokoknya yang sering disebut dengan shareholder agreement ya, atau boleh juga disebut dengan venture capital agreement ya. Ini dokumen yang penting dalam pembiayaan modal ventura. Terus kemudian isi perjanjian pembiayaan modal ventura itu term and condition-nya bagi perusahaan modal ventura sebagai pemegang saham, jumlah dan prestasi saham yang akan dipegangnya itu ya. Terus kemudian bagaimana lama divestasi dan cara exitnya ya. Dalam hal divestasi, kepada siapa saham harus ditawarkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, yang ketiga, posisi mana yang bakal diduduki oleh perusahaan modal ventura, apakah manajer, direktur, komisaris, atau jabatan-jabatan lain. Yang kemudian berikutnya adalah undertaking atau usaha dari pendiri dan lain-lain. Itu kaitan dengan isi perjanjiannya. Terus kemudian proposal untuk memperoleh modal ini, yang pertama adalah melalui analisis fundamental, yaitu terhadap soundness dari bisnis perusahaan pasangan usaha ya. Jadi dianalisa dulu gitu ya. Bagaimana kemudian proses pendirian dan kemudian bagaimana teknis berkembangnya perusahaan pasangan usaha ini. Ya. Terus kemudian analisis finansial, ini berkaitan dengan proyeksi terhadap kemungkinan pertumbuhan bisnis yang sedang bersangkutan. Ya. Bisnis yang sedang berkembang, ya, yang sedang digeluti oleh perusahaan pasangan usaha ini. Kemudian analisis portofolio, ya, bagaimana kemudian menganalisa apakah investasi terhadap perusahaan pasangan usaha ini bisa cocok atau bisa berkesinambungan atau kemudian bisa mendapatkan hasil. Ya. Terus kemudian ada analisis divestasi, yakni mencoba menganalisa tentang timing, ya, waktu, model, dan return yang bisa diterima gitu ya dari investasi ini. Nah, menurut hasil riset CB dan Bruno, faktor-faktor yang sering dipakai oleh pemodal ventura dalam mengevaluasi calon perusahaan pasangan usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas manajemen. Ya. Kemudian ada faktor laba. Terus kemudian ada faktor cash out. Ya. Ada faktor viability, ya, kelangsungan hidup. Ada faktor pasar. Ada proteksi terhadap risiko yang tidak terkontrol. Ini juga dibahas ya. Terus kemudian ada dalam bisnis plan, pihak perusahaan pasangan usaha juga harus pula mempersiapkan bisnis plan-nya untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan modal ventura untuk memastikan ya apakah dana modal ventura itu dapat diberikan atau tidak. Ya. Nah, isi bisnis plan ini biasanya tentang outlook industri, ya, pertumbuhan industrinya. Terus kemudian ada harga dan volume penjualan dari produk yang akan dihasilkan. Terus kemudian ada rencana yang strategis untuk mencapai target penjualan. Lalu kemudian keuntungan yang kompetitif, terus kemudian ada proyeksi bidang keuangan, ada analisis risiko bisnis dan finansial, terus kemudian ada adaptasi dengan persyaratan-persyaratan investasi dan keberadaan dalam perindustrian umumnya gitu ya. Ini isi bisnis plan-nya.
Nah, biaya dalam modal Ventura itu diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah biaya bunga, terus kemudian ada manajemen fee dan biaya-biaya lain. Ini yang terdapat dalam modal Ventura. Nah, proses dan prosedur kemitraan pembiayaan perusahaan modal Ventura terhadap pasangannya adalah yang pertama proses kemitraannya tahap investasi ya oleh perusahaan modal Ventura. Yang kedua, tahap transaksi modal Ventura antara perusahaan modal dengan perusahaan pasangan usaha, kemudian tahap pertumbuhan perusahaan pasangan usaha dan tahap pada saat setelah divestasi. Yang kedua, prosedur kemitraan pembiayaan perusahaan itu biasanya ini memiliki konsekuensi logis ya, bahwa setiap pihak harus berupaya saling membantu demi memperoleh keuntungan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak. Ya, dalam hal ini adalah kontrak modal Ventura atau yang dikenal dengan Venture Capital Agreement. Ya. Nah, lalu bagaimana proses evaluasi dan negosiasinya? Ya. Dalam melakukan evaluasi terhadap perusahaan pasangan usaha, maka dalam buku-buku mengenai finance disebutkan sedikitnya ada 5 metodenya, yaitu pertama metode tradisional, ya. Kemudian metode fundamental, terus kemudian metode David Silver, metode Stanley Calder, ya, metode First Chicago, dan metode Finernity atau program Business Switch, gitu ya. Nah, bagaimana kedudukan para pihak ya, dalam perjanjian pembiayaan ini? Ya, dalam perjanjian pembiayaan penyertaan modal antara perusahaan modal Ventura dengan PPU, ditegaskan bahwa pihak pertama yaitu perusahaan modal Ventura merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha modal Ventura dengan tujuan menyertakan modal. Terus kemudian selanjutnya usaha-usaha kecil dan menengah yang menggunakan penyertaan modal ini disebut pihak kedua yang bersedia menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan modal Ventura ya, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian standar ya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, hak dan kewajiban para pihak dalam modal Ventura yang pertama adalah hak perusahaan modal Ventura yaitu menerima pembayaran atau imbal jasa yang diperoleh setiap bulan sesuai yang diperjanjikan. Kemudian menerima pembayaran denda atas keterlambatan pengembalian pokok dan bagi hasil oleh PPU, terus kemudian menerima pembayaran biaya administrasi yang dihitung dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dibayar pada saat pencairan dana yang dilakukan. Yang keempat, menerima pembayaran angsuran. Yang kelima, menerima dan memeriksa laporan keuangan dari PPU. Yang keenam, mengadakan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap perusahaan pasangan usaha. Terus kemudian menerima jaminan guna menjamin pembayaran kembali kepada pihak kedua. Yang berikutnya adalah menerima pembayaran seluruh fasilitas dana seketika dan sekaligus apabila PPU melakukan kelalaian. Yang berikutnya adalah meninjau kembali secara berkala atau menarik kembali atau membatalkan fasilitas dana yang telah diberikan. Ini hak ya. Lalu kewajiban perusahaan modal Ventura itu yaitu menyediakan dan pada waktunya menyerahkan fasilitas dana kepada pihak kedua sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Adapun hak perusahaan pasangan usaha itu menerima fasilitas ya dari perusahaan modal Ventura yang diperjanjikan sesuai dengan jangka waktu dan jumlah, kemudian melakukan pembayaran lebih dahulu sisa jumlah fasilitas dana meskipun jangka waktu belum berakhir. Ini kewajiban pasangannya ya. Menggunakan fasilitas dana sesuai dengan perjanjian, membayar imbal jasa, terus kemudian membayar denda, mengembalikan seluruh jumlah fasilitas dana, memenuhi semua syarat ya yang diberikan oleh pihak pertama atau perusahaan modal Ventura gitu ya. Terus menyerahkan laporan, memberikan fasilitas penuh ya dalam hal pengawasan pembinaan kepada pihak pertama atau pihak perusahaan modal Ventura gitu ya. Menyerahkan jaminan, terus melaksanakan segala janji-janji, ya, menyatakan dan menjamin pihak pertama tentang kebenaran hal-hal yang dicantumkan ya pada saat kemudian membuat persyaratan-persyaratan perjanjian, ya, tidak melakukan hal-hal yang mengenai pembatasan-pembatasan tanpa sepengetahuan atau seizin tertulis dari pihak pertama gitu ya, membayar sejumlah fasilitas dan lain sebagainya. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang